Halo all, hari ini langsung maaf ya kemarin karena nggak ada materi. Mumpung hari ini nggak hujan, aku bakal membahas 4 hal. Yang pertama langsung aja kita bakal membahas yang namanya followers. Untuk TikTok affiliate, minimalkan harus punya 600. Nah, alhamdulillah 5 orang yang mau ikut program 2 juta ini udah punya semua, sudah punya memenuhi 600 follower semua. Jadinya udah langsung bisa aktivasi akun affiliate. Untuk follower sebenarnya aku mau nyaranin pakai beberapa metode, tapi itu bisa kita bahas ke depannya aja kalau kita udah mau mulai bikin akun baru. Jadi untuk masalah followers kita anggap clear ya, udah pada punya followers minimal untuk memulai TikTok affiliate, yakni 600 followers. Lanjut, sekarang kita bakal ngebahas topik berikutnya aja. Sekarang kita bakal ngebahas yang namanya niche sama video. Dan yang terakhir nanti juga ada cara menguangkan, cara menarik hasil dari TikTok affiliate kita. Yang pertama kita bakal membahas yang namanya niche, entah mau bagaimanapun cara kalian membacanya. Tapi ini adalah ide atau tema konten yang akan kita buat. Untuk niche, kalian aku saranin nggak jauh-jauh dari 4 topik ini. 4 topik itu yang pertama ada tentang kesehatan. Yang kedua tentang kejayaan, kekayaan, kemakmuran, bisa kita singkat jadi namanya kesejahteraan atau dalam bahasa Inggris disebut wealth. Lalu ada 2 topik di bawah ini yang biasanya juga cukup rame, tapi aku jarang menemukan orang affiliate pakai ini. Sebenarnya nggak jarang juga sih, tapi gimana ya? Pokoknya ginilah, 2 topik ini beda banget dengan 2 topik di bawah. Langsung saja topik yang di bawah ada yang namanya motivasi. Motivation. Saat kita hendak bikin video, aku saranin kalian bikin video tentang motivasi. Atau yang terakhir, video tentang meme. Boleh meme, boleh lawakan, boleh apapun itu yang lucu. Dari keempat topik ini, aku sarankan kalian pilih salah satu. Misal, kalian pilih kesehatan. Berarti ntar kalian membahas tentang cara merawat luka secara tidak terduga. Misal, cara menangani luka tusuk akibat pisau, cara menangani luka ledakan akibat bensin tetangga yang tidak sengaja meledak, atau lain sebagainya. Jadi tentang kesehatan ini kalian membahas mengenai kesehatan. Soalnya siapa sih yang nggak mau sehat, nggak mau sejahtera, nggak mau termotivasi, dan nggak mau terhibur? Kan sangat kecil ya orang-orang yang seperti itu ya presentasenya. Nah, kita mencari market di sebagian besar orang. Kita cari rata-rata yang disukai orang. Nah, 4 topik ini adalah 4 topik yang biasanya disukai oleh orang-orang. Misal kalian mau kesehatan udah gue jelasin tadi. Misal mau mengenai kesejahteraan, kalian bisa mengajarkan tentang gimana sih cara nyimpen uang yang baik, lebih baik nabung atau investasi, lebih baik uang itu ditaruh di bank mana, lebih baik beli saham apa, atau penjelasan lain yang bakal mengarah tentang kesejahteraan. Lalu untuk yang motivasi, kalian bisa ngasih misal sebuah video estetik, lalu tengahnya dikasih tulisan motivasi, atau yang lain kisah motivatif yang nggak monoton tapi yang sangat menarik. Untuk meme ya udah pada tahu lah ya, untuk meme ya bisa kompilasi anomali, bisa anomali unik yang baru ditemukan, bisa meme random yang kalian post dalam satu video. Tapi untuk meme belakangan ini udah mulai menurun tapi masih worth it, tetap bisa dipakai. Jadi aku saranin kalian milih 4 topik ini, antara kesehatan, kesejahteraan, motivasi, ataupun meme. Ini untuk niche-nya. Lalu kita bakal lebih spesifik lagi membahas mengenai video. Dalam pembuatan video, kalian membutuhkan beberapa hal selain TikTok itu sendiri. Yang pertama yang kalian butuhkan adalah video editor. Ini bisa pakai KineMaster, bisa pakai CapCut, bisa pakai Adobe Premiere, atau lain sebagainya yang kalian ahli. Setelah kalian udah punya video editor, setelah kalian udah punya katakanlah arsenal untuk membangun senjata, keduduran bahasanya, aku pakai bahasa misal kalian udah punya pabrik buat bikin roti, maka kalian udah siap untuk membuat roti video, untuk membuat video kalian. Video entah itu meme tentang kesehatan atau yang lain sebagainya yang bisa kalian pilih sendiri topiknya, niche-nya. Lalu setelah videonya jadi, ada beberapa tools yang bakal aku saranin.
Yang pertama AI. AI-nya udah udah dikasih tahu sama Mas Musin ya. Jadi kita tinggal pakai di link yang udah ada di grup entrepreneur. AI bisa kita manfaatin juga untuk mensupport kita di video editor. Lalu yang lain, ada yang tahu Google Foto? Di Google Foto itu bisa ngubah video yang nggak stabil jadi stabil. Ada fiturnya. Di Adobe Premiere juga ada, tapi bagi pengguna CapCut, KineMaster, Alight Motion atau lain sebagainya, kalau nggak ada fitur stabilizer di aplikasi-aplikasi itu, bisa pakai Google Foto buat membantu di video editor. Lalu kalau kalian mau mencari klip kalian bisa pakai yang namanya Pexels. Pexels. Itu bisa banyak sekali klip-klip gratis yang bisa kalian pakai. Misal pemandangan gunung, pemandangan burung, pemandangan laut, pemandangan kapal dan lain sebagainya. Itu di Pexels ada semua. Ada beberapa tools itu yang bisa aku saranin buat TikTok affiliator. Untuk biar lebih jelas, karena ini tadi tulisanku agak ngawur, aku bakal ngasih tulisan yang jelas biar kalian bisa lebih dapat gambaran lah. Jadi setelah kalian punya yang namanya video editor, ini ya pabrik roti utama kita yang bisa kita gunakan untuk membantu berikutnya, yakni yang udah ngomongin tadi, AI. Lalu ada Google Foto. Ada juga Gcam buat yang kameranya kurang mensupport ya. Lalu ada juga yang gue sebutin tadi yang namanya Pexel. Ini semua bisa digunakan untuk membantu kalian dalam bikin video. Misal nggak punya klip yang bagus buat topik ini, bisa nyari di Pexel. Pexel ini tentang klip. Terus AI ini yang seperti Mas Musin bilang, ini bisa kita buat generate video. Lalu Google Foto bisa digunakan untuk stabilkan, bisa digunakan untuk ngedit kayak kontrasnya atau color grading di suatu foto. Lalu Gcam bisa meningkatkan kualitas kamera kita. Ada fitur-fitur tersendiri lah di Gcam yang nggak ada di kamera biasa. Jadi ini bisa menjadi opsi-opsi kita buat meningkatkan performa kita dalam bikin video di TikTok. Untuk saranku itu doang untuk hal video. Lanjut kita bakal membahas tentang monetasinya. Cara menguangkan hasil TikTok affiliate. Cara menguangkan dari TikTok affiliate itu tuh kita bakal memakai satu rekening bank yang bakal beranak jadi beberapa akun bank. Karena aturan TikTok, satu dompet untuk menyimpan uang ini maksimal hanya 5 akun TikTok. Maka untuk saat ini kita bakal pakai satu rekening bank untuk membuat beberapa dompet yang bisa diisi 5 akun TikTok. Karena kan kita baru mulai ya. Untuk yang mau mulai sendiri dengan rekening banknya sendiri juga gak apa-apa. Tapi dari saranku, kita pakai dulu satu rekening bank buat 5 orang. Biar nanti kelihatan siapa yang paling bagus pendapatannya, siapa yang paling bagus cara mainnya. Terus yang paling bagus nanti bisa ngajarin ke yang lain apa sih yang dia lakuin dan gimana caranya biar kita semua bisa dapat hasil yang optimal lah. Biar kita semua bisa dapat hasil yang katakanlah hasil terbaik untuk semuanya. Seperti itu ya. Nanti untuk pembuatan rekening banknya bakal aku urus dulu. Kemungkinan setelah aku umroh. Jadi untuk saat ini nggak apa-apa kalian grinding, cari akun, cari pemasukan, cari penonton, cari yang beli gitu kan. Nanti setelah mereka transfer ke rekening TikTok kalian, pencairannya bisa lewat sini. Bisa lewat rekening bank ini. Untuk dana aku kurang tahu, jadi sejauh ini mungkin ini aja. Sekian dari aku ya. Ciao.